Siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berfirman, Engkau berkarya ya Tuhan. Oh glory Yesus. Oh kami mohon urapan-Mu terus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Yesus. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu selalu ku berserah. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu selalu ku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah. Mari jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ya Yesus, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Haleluya, haleluya, demikianlah ya Bapa. Kenyangkanlah jiwa hati kami pada ibadah sore hari ini dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
supaya kami benar-benar Yesus. merupakan anak-anak Allah Yesus. yang memiliki sifat-sifat daripada Bapa Surgawi itu. Haleluya, ada buah Roh Kudus dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang makin nyata. Haleluya, makin bisa dirasakan buah Roh Kudus itu dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan sesama kami. Pimpin dan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Allah, kata demi kata dan kalimat demi kalimat, agar Roh Kudus memberikan inspirasi sehingga hamba boleh menyampaikan isi hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati haleluya jemaat-Mu yang beribadah secara online. Haleluya, supaya hati kami boleh memusatkan diri kepada firman Allah itu ya Tuhan, dan ibadah kami secara online diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih melanjutkan firman Tuhan tentang buah Roh Kudus, ya. Puji nama Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah Roh Kudus, sebab buah Roh Kudus adalah sifat dari Allah. Puji nama Tuhan, kita membaca dulu 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan sebagai berikut. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, inilah yang terjadi kepada anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus. Banyak anak-anak Tuhan hanya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya percaya, tetapi tidak hidup di dalam Kristus. Ya, jadi kita harus berusaha hidup di dalam Kristus, dan kita akan mengalami menjadi ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang diciptakan menjadi baru? Yaitu roh kita, hati kita, manusia batiniah kita. Jadi hidup di dalam Kristus berarti hidup di dalam Roh Kudus dan firman-Nya. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Ya, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar, dan Bapak Surgawi itu pembelanya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat yang ke-5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak akan bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian
dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, jadi kita tidak cukup ya disebut sebagai orang Kristen, tetapi kita harus tinggal di dalam Kristus seperti ranting dari pokok anggur yang benar yang melekat pada pokok anggur. Bukan hanya dekat, tapi melekat sehingga setiap saat ya mendapatkan zat-zat dari pokok itu yang menghidupi ranting itu sehingga ranting itu dapat berbuah. Ya, dapat berbuah. Ya. Dan sifat ranting itu sama dengan pokok. Ya. Sifatnya sama dengan pokok. Buah-buahnya juga harus buah anggur yang benar, yang sehat, yang tidak membusuk. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ayat yang ke-7 mengatakan sebagai berikut, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dalam Kristus. Ya, jadi saudara tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tapi harus tinggal di dalam Kristus. Dan firman-Ku atau rema tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi setiap kali kita mendengar firman Allah seperti ini dalam ibadah raya atau online, atau saudara sedang membaca atau merenungkan firman Allah dalam renungan pagi. Ya, setiap hari saya menyampaikan renungan pagi singkat. Itu firman Allah. Dan firman itu jangan sampai kemudian hilang begitu saja, tapi harus tinggal di dalam hati saudara, dalam ingatan saudara. Ya, dalam Amsal pasal 4 dikatakan, peliharakanlah hatimu lebih daripada segala yang harus kau peliharakan, sebab dari dalamnya akan memancarkan beberapa air kehidupan. Ya, memelihara hati itu artinya memelihara firman Allah supaya tinggal di dalam hati. Ya, dan Roh Kudus itu memberikan pengertian-pengertian lebih lanjut sehingga firman Allah itu hidup. Firman Allah adalah benih Allah yang membuat kita bisa dilahirkan baru. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 mengatakan, ya, karena kamu telah dilahirkan kembali. Ya, roh saudara, hati saudara itu dilahirkan kembali, menjadi baru, ya. Bukan dari benih yang fana. Benih ini dalam bahasa Yunaninya sperma. Ya. Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara, ya, kita ini bisa mengalami menjadi ciptaan baru, roh kita, hati kita diciptakan baru, itu bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus dan bagaimana kita ini bisa menerima firman Allah. Firman Allah itu adalah benih Allah yang kalau kita bisa terima, kita peliharakan dalam hidup kita. Kita banyak doa, banyak bertekun dalam firman, ya, maka kita akan mengalami kelahiran baru. Ya. Dan dalam Yohanes pasal yang ketiga di sana dituliskan Tuhan Yesus berkata, kalau kita tidak dilahirkan baru, kita tidak akan bisa melihat
kerajaan Allah, apalagi masuk. Berarti sekalipun jadi Kristen tetapi tidak selamat. Ya, jadi ajaran yang mengatakan pokoknya percaya selamat, itu ajaran yang sesat. Nah, kalau saudara tidak mengerti firman Allah, apa yang harus saudara percaya? Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-5, 6 dan 7, Tuhan Yesus berkata kepada seorang tokoh Farisi namanya Nikodemus, seorang yang sangat beragama tetapi belum selamat, ya, atau tidak selamat. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, air besar, Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kita telah dilahirkan secara daging oleh ibu kita. Ya, ibu kita melahirkan kita secara jasmani, secara daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, Roh Kudus adalah roh. Ya, jadi manusia ini ya terdiri dari daging dan roh. Ya, roh kita berada di dalam daging tubuh kita ini. Ya. Nah, tidak cukup kita hanya dilahirkan oleh ibu kita, itu kan dilahirkan di dunia secara jasmani. Kalau kita ingin masuk kerajaan Allah, maka roh kita harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan apa yang dilahirkan dari roh Kudus adalah roh, air kecil, roh kita. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bahkan kalau kita tidak dilahirkan kembali, sekalipun kita bertahun-tahun jadi Kristen, ya banyak loh. Ya, orang jadi Kristen sejak sekolah minggu tapi belum dilahirkan kembali, maka kita akan tetap buta rohani, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ya, ayat yang ketiga, Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya menjawab kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berarti buta rohani. Ya, tidak bisa ya menangkap rahasia kerajaan Allah. Ya, Alkitab ini mengandung rahasia kerajaan Allah yang hanya bisa ditangkap, dimengerti oleh orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali rohnya. Karena apa? Mengapa bisa dilahirkan kembali? Karena menyambut pekerjaan Roh Kudus. Ya. Karena menyambut, meresponi pekerjaan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bekerja dengan apa? Menyatakan firman-Nya, benih Allah. Ya. Jadi kita harus terhadap firman Allah itu harus serius, harus memperhatikan dan berdoa, ya, supaya Roh Kudus yang sedang bekerja itu terus bisa mengerjakan roh kita ini sampai kita mengalami kelahiran kembali. Ya, puji nama Tuhan. Ya, di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Ya, Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ya, hati yang lama, hati yang keras itu akan dijauhkan dari tubuh kita, akan dibuang, ya,
Seperti pernyataan Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 itu tadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Hati yang lama, hati yang keras itu, ya, Tuhan mau buang, singkirkan dari diri kita. Dan Tuhan akan menggantinya dengan hati yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Hati yang baru sudah datang, ya. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, hati yang keras itu hati yang tidak mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Sekarang setelah dilahirkan baru, hati kita kemudian mulai bisa taat. Ya, bahkan dikatakan Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Makanya Rasul Paulus menekankan, hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus berdoa, Tuhan penuhkan aku dengan Roh-Mu. Memang kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat lalu dibaptiskan air, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus melawat saudara, menginsafkan saudara tentang dosa, tentang kebenaran dan tentang penghukuman Allah. Kemudian saudara insaf, mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kemudian bertobat, ya, masuk baptisan air, minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan Tuhan mau karuniakan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, bukan hanya memimpin di luar kita, tetapi mau tinggal di dalam batin kita. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Wah, ini yang sangat penting sekali, ya. Mengapa Roh Kudus mau tinggal di dalam hati batin kita? Karena Roh Kudus ingin memimpin roh kita dan terus mengerjakan roh kita ini, supaya roh kita ini diperbarui terus dan kita bisa menjadi penyembah Allah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Itu yang sedang dicari oleh Tuhan. Allah itu sekarang sedang mencari penyembah Allah, ya, yang menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ini baru bisa terjadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam batin kita, ya. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Aku akan membuat kamu. Ya, jadi kita ini akan dikerjakan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga kita bisa taat kepada firman Tuhan. Ya, bisa menaati, bisa mengerti mana yang jadi kehendak Allah, mana yang bukan. Ya, jadi Tuhan itu akan mengerjakan kita, membuat kita. Nah, untuk ini kita harus respon terus, harus setia kepada Tuhan. Ya, harus kita mau mengerjakan apa saja yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita ini. Kita harus sedia melakukannya. Ya, puji Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita menghasilkan buah Roh Kudus. Surat Galati pasal 5 ayat 22 dan 23. Nah, di sini Rasul Paulus menuliskan tentang buah Roh Kudus. Ya, kita perhatikan. Tetapi buah Roh ialah buah Roh.
Rasul Paulus tidak menuliskan buah-buah roh, tidak, ya, tidak menulis buah-buah roh, tapi buah roh itu menunjukkan satu buah dengan 9 rasa, 9 khasiat, ya, atau 9 vitamin, satu buah, ya. Jadi bukan buah-buah Roh Kudus, tapi buah roh. Itu pengertiannya satu buah dengan 9 khasiat, 9 kuasa, 9 manfaat. Apa itu? Yang pertama, kasih. Ini kasih agape. Ini kasih Allah. Ya, tidak ada seorang pun di dunia bisa memiliki kasih agape ini kalau dia belum mengalami pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, sukacita, ya. Jadi buah roh ini adalah sifat Allah. Ini bukan sukacita yang didapat di dunia ini, ya. Kalau kita nonton sesuatu yang menarik hati, lalu ada sukacita, kita dapat keuntungan bisnis yang besar, lalu ada sukacita. Bukan seperti itu, ya. Nah, ini sukacita sebagai sifat Allah. Allah itu punya sifat bersukacita. Itu sifat Allah, ya. Yang kedua, damai sejahtera. Ini juga sifat Allah. Lalu kesabaran. Ya, ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Ya, ini kesabaran dalam derita. Ya. Kemudian kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh adalah sifat Allah yang dikerjakan Roh Kudus ke dalam hati kita yang baru. Ya, namanya buah itu tadinya ya sudah muncul, tapi belum ada rasanya. Seperti buah itu mungkin masih mentah. Ya, sudah muncul, sudah dapat sedikit dinikmati, tapi belum ada rasanya. Nah, ini harus dipelihara sampai buah roh ini menjadi nyata, terwujud menjadi karakter kita. Menjadi karakter kita, ya. Dalam suratan Rom disebutkan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan, telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Artinya kehilangan sifat-sifat Allah. Dosa itu yang menyebabkan kita kehilangan sifat Allah. Dan Tuhan mau kembalikan sifat Allah itu dalam diri kita. Sebab kita adalah disebut anak-anak Allah, anak-anak dari Bapa yang di surga. Kalau kita betul-betul dilahirkan baru sebagai anak Allah, maka sifat dari Bapa itu juga diimpartasikan, ya, diturunkan dalam diri pribadi kita. Walaupun tadinya kita sudah kehilangan sifat Allah itu, Allah akan mulai kembalikan, kerjakan sifat Allah itu menjadi milik kita kembali. Ada pada diri kita. Itu oleh pekerjaan Roh Kudus dan benih firman Allah. Galatia 5 ayat yang ke-24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kehidupan Kristen yang sudah lahir baru, memiliki buah Roh Kudus, itulah orang Kristen yang sudah jadi miliknya Kristus.
Ya, karena memiliki sifat Kristus. Buah Roh Kudus itu adalah sifat Kristus. Kalau saudara memiliki buah Roh Kudus, saudara satu chemistry dengan Kristus, satu sifat. Ya, dan itu harus terus dikembangkan. Ya, sehingga saudara menjadi dewasa penuh. Betul-betul menjadi seperti Kristus. Ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan itu masih beri umur panjang kepada kita. Ya, Tuhan beri umur panjang kepada kita itu maksudnya supaya kita bisa bertumbuh lebih dewasa lagi menjadi seperti Kristus. Dan itu menentukan tingkat kemuliaan kita dalam kekekalan. Dan di mana kita berada dalam kekekalan? Di dekat tahta Allah atau jauh dari tahta Allah. Ya. Nah, ini penting sekali saudara sekalian, hidup kita yang singkat di dunia ini menentukan sekali taraf kemuliaan kita dalam kekekalan. Ya. Nah, walau kita sudah dikaruniai hati yang baru atau roh yang baru dan memiliki kembali sifat Allah, ya, buah Roh Kudus itu, tetapi kita masih mengenakan tubuh dosa. Ya, kita masih mengenakan tubuh dosa, ya, atau tubuh maut yang masih memiliki sifat dosa, di mana kita harus menyalibkan keinginan-keinginan dosa kita. Ya, jadi roh kita yang sudah diperbarui itu tinggal dalam tubuh daging. Dan tubuh daging kita ini namanya tubuh dosa. Itu sebabnya mengapa tubuh saudara masih bisa sakit, masih lapar, sakit, ya, kemudian lemah, ya, makin tua makin lemah, makin, ya, bermunculan penyakitnya mungkin, tetapi Tuhan juga berkuasa untuk mencegah itu, ya. Kalau manusia batiniah kita ini terus diperbarui, disucikan, ya, sebab penyakit itu datangnya juga bisa dari hati yang penuh kekecewaan, yang penuh kepahitan, atau dari pikiran kita, pikiran daging. Suratan Rom pasal 8 mengatakan pikiran daging adalah maut, tapi pikiran Roh Kudus adalah hidup zoe, hidupnya Allah dan damai sejahtera. Maka saudara harus memikirkan apa yang dalam pikiran saudara. Apa yang muncul dalam pikiran saudara, saudara harus pikirkan lagi, apakah itu pikiran daging ataukah itu pikiran Roh Kudus. Ya, jadi kita ini harus memiliki hati yang dikuasai Roh Kudus dan pikiran atau jiwa yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, jadi, ya, kalau itu kita laksanakan, maka iman kita akan sehat, iman kita akan kuat, akan bertumbuh. Firman Allah akan menyatakan kuasanya dan penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan, otomatis sembuh. Ya, puji nama Tuhan. Nah, Galatia 5 ayat yang ke-19. Ya. Jadi walaupun roh kita sudah dijadikan baru, kita ada buah Roh Kudus, kita masih berjuang untuk menyalibkan keinginan daging. Sebab keinginan daging itu kalau tidak disalibkan nanti akan jadi perbuatan daging. Wah, sedangkan perbuatan daging itu kalau dibiarkan, waduh, ngeri sekali, saudara-saudara, ngeri, membuat orang tidak bisa masuk kerajaan Allah. Galatia 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, ya, ini disebut pertama kali, ya. Mungkin kita belum berbuat cabul, tapi pikiran cabul sudah ada. Ya, sekarang ini iblis bekerja luar biasa lewat HP saudara. Ya, iblis itu seringkali memasukkan, ya, tayangan video yang kotor, yang tidak menyangka,
saudara akan menemukan itu. Tiba-tiba loh kok ada video yang jorok seperti ini yang tidak patut dilihat. Ya, itu setan sedang bekerja menaburkan benih-benih jahat, benih-benih percabulan untuk merusak buah roh yang ada pada saudara. Ya, lalu kecemaran. Ya, kecemaran ini juga merupakan dosa kecemaran. Ada dua macam dosa di dunia ini ya. Kalau kita perhatikan, dosa di dunia ini hanya dua macam. Yang pertama dosa seksual, yang kedua dosa kejahatan. Dosa kejahatan itu yaitu wani karo wong tuane, berdusta, menipu, mencuri, membunuh, memfitnah. Itu dosa kejahatan. Yang kedua yaitu dosa yang menyangkut seksual. Dosa seksual, dan dosa seksual ini sekarang ini luar biasa. Yang tadinya dilarang sekarang malah diizinkan. Ya, yang tadinya malu sekarang malah orang tidak malu mengerjakannya. Hawa nafsu, penyembahan berhala. Ya, segala sesuatu yang kita utamakan lebih dari Tuhan, kita andalkan lebih dari Tuhan, itu jadi berhala. Dan Tuhan itu membenci berhala. Ya, berhala-berhala orang Israel itu pasti dihancurkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau mengadakan pembangunan rohani, restorasi, berhala-berhala pasti dihancurkan lebih dulu. Ya, saudara boleh bisnis, silakan, tapi jangan sampai bisnis saudara jadi berhala. Ya, hati-hati. Saudara boleh mencari karir, sekolah, menuntut ilmu, tapi jangan sampai memberhalakan itu, menganggap itu lebih penting dari Tuhan. Ya, saudara boleh jatuh cinta kepada seseorang, sesama anak Tuhan, ya, jangan orang kafir, tapi jangan memberhalakan dia sampai meninggalkan iman saudara, meninggalkan iman kepada Kristus hanya ingin kawin dengan seorang pria atau wanita, itu jadi berhala. Nanti hidup nikah saudara hancur luluh. Saya tidak nyepatani, tapi saya hanya menguraikan firman Allah. Kemudian apalagi sihir, perseteruan, perselisihan. Ini perbuatan daging. Ada orang Kristen rumah tangganya itu cuma bertengkar, berselisih, salah paham, terus tidak ada habis-habisnya. Ya, sudah nikah 20 tahun masih salah paham, perselisihan, ya, sampai cerai. Waduh, saudara sekalian, ini perbuatan daging. Karena apa? Karena tidak mau disalibkan. Waktu awalnya tidak mau disalibkan, dituruti terus. Ya, lalu apalagi iri hati. Wah, ini penyakit manusia sejak awal. Kain membunuh Habil karena iri hati. Ya, persembahannya Habil diterima oleh Tuhan, persembahannya Kain ditolak. Karena apa? Tidak ada tanda darah. Persembahannya Kain ada tanda darah, darah domba yang melambangkan itu darahnya Kristus. Dulu Kristus belum datang ke dunia ini, maka persembahan itu darah Kristus dilambangkan dengan darah domba, lembu atau kambing. Itu ibadahnya umat Allah. Itu merupakan satu boreh, ya, merupakan panjer. Nanti kalau Kristus telah menumpahkan darahnya di kayu salib, maka dosanya baru bisa dihapus. Kalau waktu itu baru ditutup dengan darah domba. Ya, baru ditutup, belum dihapus, baru ditutup. Yang bisa menghapus dosa hanya darah Kristus. Ya. Oleh karena itu Habil jadi gembala domba, bukan untuk dikonsumsi pada waktu itu. Ya, zamannya Habil manusia belum boleh makan daging binatang, ya, untuk diternakan. Dan sewaktu-waktu kalau akan memberikan korban persembahan, mudah sekali mencari anak domba yang sulung, yang tidak bercacat, yang sehat.
dikorbankan, Allah menerima. Ya, sekarang juga ada ibadah. Banyak ibadah dilakukan oleh manusia di dunia ini. Sebagian besar tidak ada tanda darah. Ya. Tetapi kita ada tanda darah. Darah Kristus, ya. Amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Wah, roh pemecah. Tumbak cucuan. Ya, tahu tumbak cucuan? Tahu enggak? Ada istilah enggak di Solo ini, tumbak cucuan? Ada tahu? Wah, mengadu domba, ya, saudara sekalian. Kedengkian, mabuk, pesta pora dan sebagainya masih ada lagi. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, karena buah Roh Kudusnya kemudian makin kering, ya, rontok, lalu buah daging yang muncul, perbuatan dagingnya. Kehilangan keselamatan, ya, tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka saudara setiap hari itu berdoa, Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Ya, kalau saya lihat, seringkali saya lihat ini gereja Pantekosta tapi tidak ada pengalaman Pantekosta. Gereja Betel, wah, tetapi tidak jadi Betel, tidak jadi rumah Allah. Berapa dari sekian jemaat yang dipenuhkan Roh Kudus? Berapa gelintir? Seringkali tidak ada 10%. Tidak ada 10%. Mintalah, ya, berdoa tiap hari, ya, sampai saudara dapat lawatan Roh Kudus. Saya juga begitu, Tuhan, tolong aku ini, Tuhan. Ya, penuhkan dengan Roh-Mu, Tuhan, aku tidak berdaya, Tuhan. Ya, menghadapi jemaat yang sakit, yang banyak problem. Ya, secara manusia saya tidak berdaya. Ya, saya tidak bisa ngonseling apa-apa. Mau apa yang saya konselingkan? Paling ya yang sabar, ya, banyak doa. Itu sudah resep paling manjur, ya, saudara. Ya, sudah, ya, Mbak, adalah yang banyak doa, ya, kalau perlu puasa, ya, udah yang sabar. Lah yang dikandani iki, wah, wis sabare pol. Tapi kok isih problemi saya kaya ngene. Nah, ini perlu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu roh yang akan mengkonseling saudara ke dalam seluruh kebenaran. Itu tugas Roh Kudus. Ya. Saya punya buku rohani, konseling dengan Tuhan. Konseling dengan Tuhan. Jadi tidak usah pergi ke psikiater, psikolog, wah, ngentek-ngentek ke duit tok itu, saudara sekalian. Ya, saking bingungnya pergi psikiater, dokter ahli ilmu jiwa atau psikolog atau apa namanya, enggak tahu saya, saudara sekalian. Ya, entek-entekane ya ming ngono-ngono tok, ya, saudara sekalian. Tidak ada perubahan apa-apa. Roh Kudus itu roh konseling, roh penasehat. Itu Roh Kudus, ya. Nah, ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Baru kita bisa menyalipkan keinginan daging kita kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, baru buah-buah roh kita nanti akan menjadi mateng. Ya. Efesus 5 ayat yang ke-17 dan 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang utama itu? Ayat ini sudah menunjukkan hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Lah itu harus dari passion hati saudara sendiri yang merindukan. Ya, justru kegagalan-kegagalan kita itu harus menyadarkan kita bahwa kita perlu Roh Kudus menghadapi dunia yang penuh kesukaran ini, dunia yang tidak menentu ini. Ya, saudara masing-masing harus doa, bangun tidur doa, Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu, terus sampai ada lawatan Allah yang spesial kepada saudara. Ya, dan janganlah mabuk anggur. Ya, seringkali orang itu kalau frustasi, ya toh, kalau sedang sumpah, waduh pergi ke kafe, niru-niru film itu loh saudara sekalian, lalu minum whisky, minuman keras, ya toh, sampai mabuk anggur. Ya, ini anggur kesukaan dunia. Banyak orang-orang sekarang itu stres, ya, sumpek, lalu mabuk anggur kesukaan dunia, cari kesukaan dunia, hiburan-hiburan dunia. Ya, menimbulkan hawa nafsu yang makin dibangkitkan. Buah-buahnya buah daging. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kita akan lanjutkan ya, buah roh. Kelembutan. Ini yang kelima. Kelembutan. Ya, ya, itu buah roh yang kelima. Ya, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggris yang lebih tepat, kelembutan atau gentleness. Ya, ini sifat Allah. Allah itu sifatnya lemah lembut. Dan saudara harus bisa menerima sifat Allah itu. Sifat lemah lembut. Ini tidak mudah loh, sebab untuk terima sifat ini kita harus diproses oleh Allah. Daging kita dibuat sakit, dihancurkan supaya lemah lembutnya muncul. Itu sifat ilahi. Daud berkata di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-36 bagian B dari versi King James, ya. Kelembutanmu telah membuat aku besar. Kelembutanmu, kelembutan Tuhan telah membuat aku besar. Daud itu jadi raja besar karena sifat lemah lembutnya dari Tuhan itu berhasil, ya, diimpartasikan, ditanamkan dalam pribadinya Daud. Ya, kelembutan itu berarti sikap tidak keras dan halus terhadap orang lain. Ya, ini kebalikan dari sifat yang keras, legalistik dan suka menuntut. Kelembutan Allah membuat Allah itu mampu untuk menunjukkan pengampunannya kepada kita. Oh, kalau Allah tidak lemah lembut, wah, kita sudah dihukum oleh Allah. Manusia di dunia ini, waduh, sudah dihukum, sudah habis kalau Allah itu tidak lemah lembut. Karena manusia di dunia ini sudah amat keterlaluan beraninya kepada Allah. Ya, sudah keterlaluan jahatnya. Oh, kalau Allah tidak lemah lembut sudah dihabisi semua. Ya, nah kita juga harus seperti itu. Nah, Daud ini memiliki sifat lemah lembut. Buktinya apa?
9 tahun dikejar-kejar oleh ayah mertuanya yang bernama Saul untuk dibunuh. Ayah mertuanya itu bencinya luar biasa pada Daud. Salah paham terus. 9 tahun dikejar-kejar sampai terlunta-lunta di padang belantara Yudea. Tetapi Daud masih menyebut Saul itu ayahku. Ayahku. Wah, ada ayatnya saudara-saudara, tapi tidak saya baca ya. Ayahku, papa, Romo. Wah, luar biasa loh. Ini mertua, ayah mertua yang jahat. Daud pernah 2 kali bisa ada kesempatan membunuh Saul. Tapi Daud tidak mau. Daud berkata kepada tentaranya, jangan mengusik orang yang diurapi. Jangan. Ya, padahal Saul itu ya bekas orang yang diurapi, bekas. Tapi Daud ini sangat hati-hati dan memanggil ayahku. Ya. Nah, jadi Daud ini memiliki sifat lemah lembut itu diproses. Proses sengsara, aniaya, tekanan. Ya. Nah, kalau sekarang ini saudara sedang menghadapi tekanan-tekanan, ya, mungkin saudara sedang menghadapi tekanan ekonomi yang berat sekali. Saudara harus tahu maksud Tuhan. Tuhan sedang proses saudara agar buah roh saudara itu ada kelemah lembutannya. Kalau saudara sedang diproses menghadapi masalah keluarga yang berat atau penyakit, wah tahu-tahu aduh kok aku ditimpa penyakit seperti ini. Ya, saudara sekalian, itu karena Tuhan sedang menggarap saudara supaya saudara punya karakter lemah lembut. Jadi kalau kita ini sedang menghadapi penderitaan atau proses, ya, maka kita harus tahu tujuannya Tuhan. Jangan hanya kita berdoa, Tuhan sembuhkan penyakitku, Tuhan berkati aku secara ekonomi, Tuhan tolong rumah tanggaku yang kacau terus ini, Tuhan tolong, Tuhan suamiku yang selalu salah paham terhadap aku, Tuhan tolong jamah dia. Mungkin saudara sebagai istri justru harus berubah lebih dulu menjadi lemah lembut. Ya, suami diproses, hai suami jangan kamu kasar terhadap istrimu, berarti harus lemah lembut. Ya, hai orang tua jangan kamu kasar keras terhadap anakmu, berarti harus lemah lembut. Lemah lembut itu sifat dari Tuhan. Ya, kita diajar oleh Tuhan Yesus, belajar kepada Yesus, dan Yesus mengatakan karena aku apa? Lemah, lembut dan rendah hati. Ya, lemah lembut itu, waduh saudara sekalian, kalau saudara punya sifat seperti itu nanti Tuhan, dalam kekekalan itu, haleluya, Tuhan akan permuliakan, ya. Daud itu dikatakan aku menjadi besar karena kelemah lembutanmu, lemah lembutannya Tuhan yang sudah menjadi karakternya Daud. Ya, jadi Daud itu mengatakan aku jadi besar bukan karena aku pinter perang, bukan karena aku pemberani, ya, bukan karena aku cerdik, bukan karena karakternya lemah lembut. Dan Daud itu betul-betul dibesarkan Tuhan karena nanti kalau Tuhan datang pada kali yang kedua mendirikan kerajaan 1000 tahun di planet kita sekarang ini, maka Daud itu akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan dan akan menjadi raja kembali di Israel untuk kekal.
Ya, Daud itu akan diangkat jadi raja kembali. Ya, dalam kerajaan 1000 tahun. Coba kita membaca Yeskiel 34. Ya, ayat yang ke-23 dan 24. Ini Tuhan sendiri yang berfirman, ya. Yeskiel 34 ayat yang ke-23 dan 24. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yaitu bangsa Israel, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Ayat 24, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Ketika Yeskiel ini menyampaikan firman Allah ini Daud itu sudah mati, saudara sekalian. Sudah mati. Tapi Yeskiel mengatakan nanti Daud akan diangkat lagi jadi raja di Israel. Ya. Yeskiel 37 ayat 24 dan 25. Ya, Yeskiel 37 ayat yang ke-24 dan 25 mengatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa. Jadi sifat perangai Daud sementara waktu masih hidup di dunia yang lemah lembut itu menentukan kedudukannya dalam kekekalan. Ya, jadi sementara kita hidup di dunia sekarang ini memang kita diproses terus oleh Tuhan. Ya, yang sangat menyakitkan buat daging kita, kemanusiaan kita. Tujuannya supaya saudara menghasilkan buah Roh Kudus. Ya. Puji nama Tuhan, ya. Injil Matius 11 ayat yang ke-25 sampai 29. Kita harus lemah lembut bukan saja terhadap sesama kita. Hai suami, jangan kamu kasar terhadap istrimu. Berarti suami harus lemah lembut. Hai istri, hendaklah kamu tunduk kepada suamimu. Berarti lemah lembut. Kalau kasar kan tidak tunduk. Ya. Nanti ya. Puji nama Tuhan, ya. Orang tua, ya, juga harus tidak boleh kasar pada anaknya, lemah lembut. Apalagi anak kepada orang tuanya. Harus bersikap lemah lembut dan hormat. Ya, itu kuncinya berkat. Ya. Matius 11 ayat yang ke-25, ya, mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, atau berdoalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa yang disembunyikan? Yang disembunyikan itu adalah rahasia kerajaan Allah. Alkitab ini mengandung rahasia dari kerajaan Allah, tetapi akan tersembunyi bagi orang yang merasa sudah pinter, merasa sudah bijaksana, sudah baik.
dan merasa sudah pandai, tetapi akan dibukakan oleh Tuhan kepada orang kecil. Nah, orang kecil di sini dalam bahasa Yunaninya Nipeos. Itu kalau diterjemahkan sebenarnya bukan orang kecil, tapi bayi yang belum bisa bicara. Itu Nipeos, bayi yang belum bisa bicara. Jadi kalau Tuhan itu sedang menyatakan firman-Nya, maka kita harus bagaikan bayi yang belum bisa bicara. Belajarlah lemah lembut kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, belajarlah lemah lembut kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, jangan cepat-cepat mengkritik, komentar, tapi terima dulu dengan hati yang lemah lembut seperti bayi yang belum bisa bicara. Ya, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, kalau Tuhan itu tidak menyatakan kepada kita, memberikan pamedar wangsit, pengilhaman, pencerahan, maka selamanya kita tidak akan bisa mengenal Allah sebagai Bapa. Doa Bapa kami yang di surga bisa, tetapi secara roh belum bisa menerima pribadinya sebagai Bapa. Nah, kalau saudara bisa menangkap dia sebagai Bapa, wah luar biasa. Ya, luar biasa, ya. Nah, ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan atau perhentian, kesegaran kembali kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, mengapa jiwa kita kok tidak dapat tenang? Kok stres? Kok cepat nesune? Ya, gampang salah paham, tersinggung. Karena karakter lemah lembut itu belum betul-betul menjadi nyata dalam hidup kita. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu pelantangan, ya, pelantangan yang ditaruhkan di punggung sapi, ya, atau kerbau kalau untuk membajak ladang atau menarik gerobak. Lah, kuk di sini dalam bahasa Yunaninya ditulis sugon. Sugon itu kuk untuk menjinakkan sapi liar. Wah, sapi liar dikasih pelantangan. Waduh, itu kuk. Lah, kita ini kan seperti itu, ya, seperti sapi liar kalau kita hidup dalam hawa nafsu daging kita ini, ya, diberi kuk oleh Tuhan. Itulah firman Allah, itulah Roh Kudus, ya, yang harus kita berani terima. Ya, awalnya kelihatannya kok berat, tetapi lama-lama kok enak ya kalau hidupnya sudah berubah. Kok enak ya kalau sudah lahir baru. Kok enak ya kalau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kok enak ya melayani Tuhan. Ya. Kalau dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, waduh, jadi pendeta berat ya. Wah, berat jadi pendeta. Lebih enak dagang ya. Itu duit. Jadi pendeta, waduh, ngurusi wong lah, aku paling pegang. Ngurusi wong gitu. Ya, rumah tangga bertengkar, mendamaikan, aduh, tidak boleh lihat biskop, ya, dulu kan masih ada biskop, jadi pendeta delok biskop kan, jemaat Timur kan pendeta delok biskop, waduh, ya, waduh,
Sekarang biskupnya malah masuk rumah, dikantongi di HP itu ada biskupnya. Ya, waduh. Tetapi setelah kita jalani, waduh enak saya merasa paling bejo saya ini dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Wes aku sak bejane wong ya. Dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, sak bejane wong. Bagi saya loh ya. Bagi saudara ya tidak harus jadi pendeta. Kalau tidak panggilan ya jangan. Ya. Tapi jadi hamba Tuhan, tetap melayani Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Ya, jadi kita harus juga lemah lembut kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, seperti bayi yang belum bisa ngomong itu, ya, lemah lembut kepada Tuhan dan firman-Nya. Terima firman Allah dengan hati yang lemah lembut, walaupun itu teguran yang keras. Ya, terima dengan lemah lembut, jangan mengomel, jangan mengkritik, ya. Jangan seperti Kain. Kain itu ketika ditegur oleh Tuhan, Kain, di mana adikmu? Aku tidak tahu. Apa aku penjaga adikku? Wah, di hadapan Tuhan loh. Wah, kasarnya Pol, saudara sekalian. Tidak punya hormat, takut akan Tuhan. Tidak punya. Ya, itu dalam kitab Kejadian pasal 4. Ya, mengatakan ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Bayangkan ya. Kepada Tuhan berani seperti itu. Di mana adikmu? Aku tidak tahu. Padahal dia tahu. Baru saja dibunuh. Tahu mayatnya di mana. Tapi mengatakan tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sebenarnya sebagai kakak sulung dia memang harus menjaga adiknya. Ya. Ini Kain, ya, tidak punya rasa hormat dan sikapnya kasar kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan mau memberi hati kita lemah lembut. Hati yang lemah lembut itu kekuatan yang supernatural untuk menghadapi segala macam pencobaan yang ada di dunia ini. Ya. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hidup kita ini. Dan buah Roh Kudus menjadi makin nyata. Kita sekarang memang diproses mungkin berat, tetapi nanti dalam kekekalan itu menentukan taraf kemuliaan kita dalam kekekalan. Dan di mana tempat kita? Di tempat yang dekat dengan tahta Allah atau jauh dari tahta Allah. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Puji nama Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Mari kita bersama berdiri. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah
Maka pada sore hari ini kami tidak berada di tempat lain, Ya, Yesus. tetapi kami berada di dalam tempat ibadah ini ya Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Dan kami telah menerima pekerjaan Roh Kudus-Mu yang penuh kuasa itu ya Tuhan. Glory Yesus. Haleluya, di mana Roh Kudus memberikan terang firman Allah dalam setiap pribadi kami. Ya. Kami percaya ya Tuhan, Ya, Yesus. kalau kami sambut firman-Mu, haleluya, dengan hati yang lemah lembut, maka firman-Mu itu bekerja dalam diri kami ya Amin. Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kalau seringkali kami, haleluya, meresponi firman Allah itu dengan hati yang kurang lemah lembut, Ya, atau bahkan dengan hati yang masih memiliki kekerasan, Tuhan ampuni kami. Tuhan, marilah Engkau bekerja mengubah hati kami. Amin. Hati yang keras Engkau buang dan diganti dengan hati yang taat, Amin. hati yang memiliki buah roh ya Tuhan. Amin. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami percaya firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan memberkati kami, Amin. akan mengerjakan kami, Amin. akan membuat kami memiliki buah roh Amin. yang makin bisa dirasakan, makin nyata, makin matang dalam diri kami. Terima kasih, beri hati kami yang lemah lembut. Tolong kami sebagai anak, Yesus. kami bisa bersikap lemah lembut kepada orang tua kami. Ya, Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang telah membesarkan kami, Yes. dan kami sebagai suami istri bisa lemah lembut satu sama lain. Dan kami dengan rekan-rekan sekerja kami juga bisa bersikap lemah lembut ya Tuhan. Amin. Bahkan dengan orang-orang yang memusuhi kami, yang memfitnah, yang menghina, kami bisa bersikap lemah lembut karena kami dipenuhi dengan kasih agape itu ya Tuhan. Kasih Allah itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit. Kami percaya kuasa firman Allah ini tidak terbatas. Amin. Akan mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit di Amin. dalam nama Dalam Yesus nama Kristus. Bagi yang menghadapi kesulitan ekonomi, firman-Mu yang penuh dengan janji Allah itu Amin. akan haleluya memberikan iman kepada kami dan ilham roh hikmat daripada Tuhan. Ya, Yesus. Haleluya, sehingga kami mengalami terobosan-terobosan di bidang ekonomi juga. Terima kasih Bapak, yang bagi kaum muda yang kepingin untuk menuntut ilmu lagi atau kuliah, Tuhan akan membuka jalan sehingga mereka dapat meningkatkan sumber daya manusianya, dapat kuliah lagi dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, kita akan angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk NTT supaya Tuhan melawat, haleluya, jiwa di NTT itu Tuhan Engkau pulihkan, Engkau curahkan hujan roh keselamatan kepada mereka. Terima kasih juga di Jawa Timur yang barusan terkena gempa bumi. Allah melawat, bangkitkan gerejamu, bangkitkan umatmu untuk mencari wajah Tuhan dengan hati yang mengasihi kepada firman Allah. Terima kasih, kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan pribadi Roh Kudus dalam terang firman-Nya menyertai saudara sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang percaya katakanlah amin. Puji Tuhan, silakan bersaat teduh sebentar ya.